Pemimpin milisi Irak balas tentara Amerika Serikat. Pemimpin milisi Al-Hashd al-Shabi, pasukan mobilisasi populer, mengancam akan membunuh tentara Amerika Serikat sebagai pembalasan atas serangan udara yang menargetkan milisi Irak di dekat perbatasan dengan Suriah. Pesawat tanpa awak Amerika Serikat melakukan serangan udara di wilayah perbatasan Irak-Suriah pada Minggu terhadap situs-situs yang menurut Washington digunakan untuk melakukan setidaknya 5 serangan ke fasilitas Amerika Serikat sejak April. Sebelumnya, kata Said al-Suhada, sebuah faksi Hashd al-Shabi, mengatakan bahwa 4 anggota pasukan tewas akibat serangan udara Amerika Serikat. Faksi tersebut mengancam akan melakukan perang terbuka dengan pendudukan Amerika, musuh yang berbahaya Amerika yang mulai membunuh. Pembalasan atas darah pemuda kita adalah darah tentara pendudukan, kata Qais al-Ghazali, pemimpin Asaib al-Haq faksi Hashd al-Shabi, dalam sebuah wawancara televisi. Pemerintah Irak telah mengecam serangan udara Amerika Serikat terhadap milisi Hashd al-Shabi di perbatasan Irak-Suriah, menegaskan bahwa serangan itu melanggar kedaulatan Irak. Situs militer yang menampung pasukan Amerika Serikat serta kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad baru-baru ini diserang oleh roket. Washington menuduh faksi-faksi bersenjata Syiah yang terkait dengan Iran bertanggung jawab atas serangan tersebut. Balas serangan balon api, jet tempur Israel kembali gempur Gaza. Israel melakukan serangan udara ke Gaza, Palestina. Serangan itu dilakukan sebagai balasan atas peluncuran balon api dari wilayah Palestina. Dilansir dari AFP Jumat 2 Juli, sumber-sumber keamanan dengan milisi Palestina mengatakan serangan itu menghantam tempat-tempat pelatihan. Tidak ada korban yang dilaporkan akibat serangan Israel tersebut. Tentara Israel mengatakan serangan itu dilakukan untuk membalas balon api. Israel mengklaim serangan mereka menargetkan lokasi pembuatan senjata milisi Palestina. Menanggapi balon pembakaran yang ditembakkan ke wilayah Israel hari ini, jet tempur menyerang sebuah lokasi pembuatan senjata milik organisasi teror milisi Palestina. Demikian pernyataan Israel. Pada hari Kamis, Dinas Pemadam Kebakaran Israel mengatakan peluncuran balon api dari Gaza telah memicu 4 kebakaran kecil di wilayah Eskul Selatan di perbatasan Gaza. Api itu kecil dan tidak berbahaya dan dengan cepat dapat dikendalikan, kata sebuah pernyataan dari Dinas Pemadam Kebakaran. Seorang penyelidik kebakaran menetapkan bahwa semua kebakaran disebabkan oleh balon api, sambungnya. Tidak ada indikasi langsung mengenai kelompok yang berbasis di Gaza yang bertanggung jawab atas peluncuran balon tersebut. 11 hari pertempuran mematikan antara Israel dan milisi Palestina di Gaza serta kelompok bersenjata Palestina lainnya yang berbasis di daerah itu berakhir pada 21 Mei dengan deklarasi gencatan senjata. Ada beberapa gejolak sejak gencatan senjata, termasuk serangkaian peluncuran balon bulan lalu. Israel membalas dengan serangan udara setelah baku tembak pada 18 Juni. Panglima militer Israel memerintahkan pasukan untuk siap terhadap berbagai skenario, termasuk dimulainya kembali permusuhan. Konflik tersebut menewaskan 260 warga Palestina, termasuk beberapa pejuang. Menurut pihak berwenang Gaza, di Israel 13 orang tewas, termasuk seorang tentara akibat roket yang ditembakkan dari Gaza. Israel telah mempertahankan blokade yang melumpuhkan di Gaza sejak 2007 atau sejak milisi Palestina mengambil alih kekuasaan. Hal itu dilakukan Israel untuk menahan kelompok-kelompok bersenjata di Gaza.
PM Bennett, Israel tidak akan pernah menahan diri untuk serang musuh-musuhnya. Perdana Menteri Naftali Bennett bersumpah Israel tidak akan pernah menahan diri untuk menyerang musuh-musuhnya guna membela diri jika perlu. Negara Israel akan selalu membela diri terhadap ancaman eksternal dan tidak akan menahan diri untuk memastikan keamanan kami, kata Bennett pada upacara di Yerusalem yang menandai peringatan kematian Theodor Herzl, pendiri Zionisme modern pada hari Rabu. Kami akan bertindak tegas, kreatif, dan konsisten terhadap ancaman baik yang dekat maupun yang jauh, ujar pengganti Benjamin Netanyahu tersebut seperti dikutip Time of Israel Kamis 1 Juli. Bennett tidak merujuk nama negara atau kelompok apapun terkait ancaman spesifik terhadap Israel. Namun pernyataannya datang ketika Amerika Serikat mengadakan pembicaraan tentang bergabung kembali dengan perjanjian internasional yang membatasi program nuklir tentang Israel. PM baru Israel itu pada pekan lalu menyebut Iran sebagai ancaman eksistensial dan dia juga mengisyaratkan keterlibatan Israel dalam serangan baru-baru ini di situs nuklir Iran. Dugaan serangan pesawat tidak berawak di fasilitas produksi sentrifugal Iran di luar Teheran yang dilaporkan merusak situs tersebut. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat menjamu Presiden Reuven Rivlin di Gedung Putih pada hari Selasa bersumpah bahwa Iran tidak akan pernah mendapatkan senjata nuklir selama dia berkuasa di Amerika. Jaminan itu disampaikan di tengah meningkatnya kekhawatiran Israel atas upaya pemerintah Amerika untuk bergabung kembali dalam kesepakatan nuklir 2015. Polisi Israel serbu permukiman sejarah tahan 4 remaja Palestina. Polisi Israel menyerbu pemukiman sejarah di Yerusalem Timur yang diduduki pada Selasa malam dan menahan 4 warga Palestina. Saluran TV Kan Israel melaporkan bahwa polisi menahan 4 remaja Palestina yang diklaim telah meluncurkan kembang api ke arah petugas. Hampir setiap hari warga Palestina di sejarah ditangkap karena melawan polisi Israel yang kerap mengusir warga Palestina dari rumah-rumah mereka. Sekitar 28 keluarga Palestina yang tinggal di sejarah sejak tahun 1956 diancam oleh otoritas Israel akan diusir dari rumah mereka.